Pemirsa Metropolitan Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Komedi Putar kembali dengan Sudah Merdekakah Kita? Tadi Bang Radar, kita sudah bicara mengenai bahwa negara ini asik dengan dirinya sendiri. Ada 10 juta pegawai negara yang menyibukkan dirinya tapi tidak mengurusi rakyatnya. Gimana itu silakan? Lebih tepatnya lagi dari 10 juta itu cuma sekitar 4.500, paling jauh 6.000 dari kaum elit yang diurus oleh negara itu. Yang semakin baik kedudukannya, semakin nyaman hidupnya, semakin banyak fasilitasnya, semakin tinggi kekayaannya. Sementara yang ratusan juta di luar itu semakin lama semakin terpuruk atau menjadi korban dari sistem yang diberlakukan oleh pemerintahan ini. Nah, sistem inilah yang menurut saya menjebak pemerintahan ini dalam formalisme. Artinya mereka itu hanya mengurus begitu luar biasanya urusan-urusan yang sifatnya formal, institusional, dan segala-galanya, konstitusional dan yang lain-lainnya. Dan tapi mereka melupakan bagaimana hal itu pada akhirnya diukur seberapa jauh ia mampu memakmurkan atau mengangkat derajat kehidupan, memanusiakan kembali manusia-manusia Indonesia itu. Jadi selama puluhan tahun, terutama sejak reformasi ini, kita sibuk dengan hal-hal yang sifatnya formal ini. Formalisme kenegaraan ini yang sangat kuat di dalam diri SBY. Bagaimana dia mengurusi institusi kan, sibuk bikin institusi itu kan, setiap hari bikin institusi kan, supaya cocok dengan peranata-peranata yang ada di dalam sistem-sistem internasional, entah itu sistem hukum, sistem ekonomi maupun sistem politik. Nah, rakyat sendiri dilupakan sebagai justru subjek utama dari sistem itu sendiri. Baiklah, Bung Radar, ada telepon masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dari mana? Dengan siapa? Halo. Ya, halo, selamat malam. Dari mana? Dengan siapa? Halo. Halo. Ya, saya Ibu Yesi. Ibu Yesi, silakan. Dengan Ibu Yesi, Pak. Iya, baik, Bu Yesi, silakan. Ya, saya ingin memberi masukan, Pak. Saya adalah saksi hidup dari zaman Presiden Bung Karno sampai hari ini. Saya rasa the best president itu adalah Bung Karno karena dia nasionalis yang paling bagus dan membuat nama Indonesia di mata dunia dulu, Pak. Mana ada dalam sejarah ini seorang presiden berani di PBB, bahwa waktu itu masih Kennedy, dia ketok meja, dia bilang saya keluar dari PBB. Jadi dia tidak mau diatur-atur, tidak seperti sekarang. Makin lama kita merdeka, makin hancur ini bangsa. Oke. Nah, baik, jadi Bu. pemimpin sekarang ini tidak punya harga diri, Pak. Kalau dulu Presiden Soekarno itu punya harga diri dan martabat bangsa tinggi di mata dunia. Baik. Dan saya membawa nama Indonesia berkali-kali di luar negeri. Jadi saya beberapa kali menang tender ketika dengan Profesor Muluk, ketika dengan Pak Kasenda, semua itu saya bawa. Baik, Dan Yesi. saya melihat nih pemimpin sekarang ini hanya menghancurkan martabat bangsa. Baik. Rakyat tambah susah, rakyat tambahin pemimpin apa itu? Baik. Kalau perlu dia turun. Baik. Bangsa dan nama bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Bu Yesi. Nah, Pak Fuad, tadi Bung Radar mengatakan bahwa kita sibuk dengan sistem, tapi negara perlu sistem. Kita punya demokrasi. Sistem demokrasi memilih para pemimpin yang masuk dalam oligarki legislatif dan eksekutif. Tapi seperti Ibu Yesi katakan tadi, tidak punya harga diri. Ya, apapun juga kalau itu memang untuk kepentingan nasional, hal-hal yang baru, orientasinya murni kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan nasional, karena memang harusnya sepertilah suatu negara, tidak apa-apa. Tapi jujur ngomong ini kan banyak sesuatu ini yang pemimpin boleh mangkir lah, tapi saya tahulah itu bahasa-basinya. Sebagian besar itu apalagi dalam bidang ekonomi ya, dalam bidang demokrasi itu kan bisikan-bisikan dari atau tekanan atau bisikan ya, dari kekuatan luar yang tidak sesuai dengan diri kita, sehingga kita ibaratnya memakai baju orang lain ya. Nah, bisikan-bisikan itu yang dibilang oleh Bu Yesi barangkali ada betul. Makanya dulu orang mengatakan ganti rezim gitu kan, berharap cuman kalau ganti rezim barangkali akan jadi pemimpin yang lebih bagus. Sekarang suaranya sudah lain, ganti rezim dan ganti sistem kan sekarang begitu ya, nunggu nanti pemilu. Tapi kalau ganti rezim aja, ganti rezim tapi sistemnya itu yang ngatur masih kekuatan yang tidak kelihatan, itu juga. Tapi Pak Fuad kan pernah di eksekutif kekuatan yang tidak kelihatan itu siapa sih? Amerika Serikat atau negara asing? Ya macam-macam, Pak. Ya kalau di dalam bidang ekonomi ya, itu biasanya kalau kekuatan internasional melihat kita kan negeri yang
besar, kaya raya gitu kan, mudah lah untuk mencari rezeki atau uang di sini gitu. Namanya sistem kapitalis itu walaupun kita miskin tuh tetap jadikan, kalau bisa dimanfaatkan itu. Nggak ada tuh cerita bantuan ini bantuan itu, bohong aja itu. Di balik itu semuanya mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar kan. Nah biasanya tangan mereka juga dihindari tidak terlalu kotor lah, ya, lumrah gitu kan. Jadi mereka ya mungkin memakai lembaga kayak IMF, kayak Bank Dunia begitu kan. Makanya di dunia ini sebetulnya lembaga-lembaga begini ada 3 kelompok negara di dunia itu yang memanfaatkan lembaga-lembaga seperti ini untuk berbagai macam agendanya. Ada lagi kelompok negara lain yang nggak memanfaatkan tapi tidak mau dimanfaatkan, dalam netral aja, jadi anggota aja lah, bahasa-bahasa internasional. Ada kelompok yang jadi dimanfaatkan habis-habisan itu. Nah kita ini kelompok yang dimanfaatkan habis-habisan gitu. Ya. Oke, Bung Radar, gimana Anda melihatnya? Apakah Ya, kita ini sudah masuk ke dalam sistem yang terus terang aja, ya? yang diomongin Pak Fuad itu sebenarnya kekuatannya cuma satu, itu kekuatan kapital. Kekuatan kapital ini menggunakan kekuatan politik, kekuatan militer, kekuatan diplomasi, sampai ke soft power maupun hard power. Ya, semua digunakan oleh kekuatan kapital ini dengan berbagai macam jenis armada maupun arsenalnya. Nah itulah yang sebenarnya menentukan peta atau konstelasi global saat ini. Persoalannya adalah apakah manusia yang disebut negara ketiga tadi itu, bentuk ketiga itu, manusia-manusia yang memimpin negara ketiga itu memiliki karakter atau integritas yang cukup kuat untuk mampu menanggulangi, menangkal, menjawab, merespon semua tekanan itu. Sekecil apapun negaranya, seperti Eritrea atau yang baru itu yang kemarin jadi pembicaraan di majalah Time itu, diktator yang ternyata mampu melawan semua kekuatan-kekuatan imperialis itu. Venezuela. Ada nggak? Bukan, di Afrika. Ada presiden baru yang jadi bahan perbicaraan internasional. Jadi ada nggak karakter yang sangat kuat dari kalangan pemimpin kita untuk menjawab itu semua? Persoalan saya adalah bahwa kita tidak memiliki itu karena kita tidak mengenali siapa sebenarnya orang Indonesia itu. Siapa bangsa Indonesia itu sampai detik ini. Kalau kita tidak mengenali siapa jati diri kita tidak mengenali negeri ini sendiri, tanah ini sendiri, langit ini kita sendiri. Bagaimana kita mampu berhadapan dengan orang lain kalau kita sendiri tidak mengenali diri sendiri? Itu sebetulnya kesalahan siapa? Zaman Orde Lama, Orde Baru, atau reformasi? Kesalahannya adalah terutama pada Orde Baru. Ketika seluruh upaya untuk menunjukkan diri sendiri itu ditutup, dihabisi oleh Soeharto. Saya pernah mengatakan bahwa kesalahan besar Soeharto bukan dia membunuh orang, bukan dia mengambil ratusan triliun dari uang kita, bukan dia dan yang lain-lain. Kesalahan dia itu cuma satu yang paling utama dan tidak termaafkan oleh saya, terutama generasi saya. Dia telah membunuh satu generasi, mungkin lebih. Yaitu membunuh daya fantasinya, daya imajinasinya, membunuh daya pikirnya. Itu adalah satu pembunuhan yang luar biasa karena pada saat yang bersamaan anak-anak dari generasi itu mengalami masa di mana dia terjadi disorientasi, dislokasi, bahkan terjadi apa yang saya sebut skizofrenia kultural. Terjadi keyatim piatuan kultural karena dia terlepas dari dunia kulturnya. Pada titik itu, semua yang menjadi acuan-acuan kepribadian, acuan-acuan jati diri, acuan-acuan kultural dia putus. Tidak agama, tidak tradisi, tidak adat, tidak politik, dan yang lain-lainnya. Itu kesalahan Soeharto yang tidak pernah dibenahi oleh pemerintahan-pemerintahan setelahnya, termasuk SBY. Oke, ada telepon masuk. Kita terima dulu. Halo, selamat malam. Dari mana? Dengan siapa, Bu? Halo. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Pak Idris. Pak Idris dari mana? Dari Pamulang. Pamulang, silakan. Pak Idris dari Pamulang, Pak. Iya, silakan Pak Idris, silakan. Ini, saya ini sudah jenuh melihat para penggede-penggede di negara kita ini sudah 65 tahun merdeka. Ini hanya mementingkan pribadi dan kelompok masing-masing. Saya melihat semakin lama semakin sulit rakyat mencari pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Saya mohon kepada para penggede-penggede maupun itu eksekutif, yudikatif, dan yang mimpin negara ini, mohonlah introspeksi masing-masing.
Yang penting kita menjalankan satu moral dan amanah. Baik. Terima kasih. Baik Pak Idris, jangan dijawab dulu Pak, nanti kita rehat sejenak. Pemirsa, Komedi Putar segera kembali, tetaplah di JAK TV.